Saudara-saudara, puji syukur masih bersama dalam renungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bersama-sama pada saat ini bersyukur karena pimpinan-Mu kepada kami untuk mempelajari firman. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah minuman harian. Dan ayat renungan di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, apa air yang Yesus mau bagi? Apa air yang Yesus maksudkan kepada kita? Kita semua sadar dan sains mengesahkan bahwa untuk mempunyai kesehatan yang terbaik kita perlu berusaha untuk mengekalkan kebiasaan-kebiasaan sehat. Institusi Weimar mengembangkan apa yang dikenali sebagai New Start yang merupakan akronim bagi nutrisi, nutrition, senaman, exercise, water. Air adalah water. Cahaya matahari, sunlight, pertarakan, temperance, udara, air, rehat, ataupun rest, percaya kepada Tuhan, trust in divine power. 7 elemen ini membantu kita untuk mempunyai kesehatan yang lebih baik. Tapi mereka tidak berlaku begitu saja dalam kehidupan kita. Kita harus melakukannya secara sengaja. Kita harus mengerjakan. Kita harus memastikan bahwa 8 prinsip ini adalah 8 prinsip ini yang prinsip adalah sebahagian daripada hidup kita. Ini bermaksud bahwa kita harus lakukan tentang kesehatan. Sengaja untuk melakukan. Contohnya untuk bersenam. Itu tidak akan terus ada di dalam kehidupan kita kalau tidak kita lakukan. Contoh juga matahari. Matahari kita tidak akan dapatkan kalau kita tidak keluar daripada rumah untuk mendapatkan matahari. Jadi dalam dunia atlet atau bersukan, kita sadar bahwa yang terbaik daripada yang terbaik mempunyai kemampuan semula jadi, tapi juga harus bekerja keras untuk berjaya dalam alam pekerjaan. Kebanyakan orang bekerja keras mencapai banyak perkara bagi syarikat dan bagi diri mereka sendiri. Dalam seni, artis, ahli musik, dan para pelakon harus bekerja keras. Dan untuk suatu masa yang lama untuk menyempurnakan kemahiran mereka sehingga mereka dikenal dan diberi ganjaran untuk hal tersebut. Di dalam pekerjaan kita juga seperti ini. Kita harus mempekerjakan untuk latihan dan praktikal untuk praktikal. Contoh dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Bagaimana supaya dapat mengajar dengan terampil? Kita harus mengajar kepada orang lain. Kita harus melatih bagaimana menulis dengan baik di papan tulis. Kita harus mengasah pikiran kita agar kita dapat membantu murid-murid kita. Jadi saudara-saudara, dalam dunia kerohanian juga sama. Kita harus menyadari bahwa pertumbuhan rohani berlaku apabila kita membaca Alkitab setiap hari, berdoa, berkongsi, atau bersaksi kepada orang lain. Belajar Alkitab adalah salah satu saluran yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada kita, untuk mengajar mengenai dirinya dan rancangannya bagi hidup kita. Doa ialah bagaimana kita komunikasi dengan Dia dan bagaimana kita membangun hubungan yang rapat dengan Dia. Bersaksi atau berkongsi ialah cara kita menjalankan iman kita, cara kita dikuatkan dan juga bertumbuh. Saudara-saudara, semua ini adalah praktikal yang harus kita buat. Kita tidak boleh lakukan ini, kita tunggu saja tanpa melakukan satu pergerakan. Kita harus ada pergerakan. Ramai orang, iman saya tidak kuat, saya rasakan. Tetapi tidak ada praktikalnya untuk melakukan. Jadi pada saat ini kita diajarkan untuk mendapat sesuatu itu, menguatkan sesuatu, ada praktikalnya. Jika kita bekerja keras untuk menjadi bagus dalam pembelajaran kita, di tempat kerja, dalam sukan atau seni, mengapa kita berpikir bahwa sebuah perkawinan yang baik berlaku tanpa sebarang usaha di pihak kita? Jika kita harus belajar Alkitab, berdoa, dan membantu murid orang lain
bukan saja untuk manfaat mereka, tapi juga untuk diri kita sendiri. Tidakkah kita juga harus membuat usaha yang sama supaya mempunyai perkawinan yang baik, sehat, dan kuat? Bagaimana untuk meneguhkan, menguatkan keluarga perkawinanmu? Ada praktikalnya. Bagaimana untuk tetap mengasihi istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu? Apa praktikalnya bagi kita dalam keluarga kita? Ya, kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tunjuk ajar, ataupun kita bawa keluarga kita dekat kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudari di luar sana yang sudah lama dalam perkawinan sehingga dapat mengukuhkan perkawinan itu lebih dekat kepada Tuhan. Ada pengalaman kamu, boleh kongsikan bersama apa yang harus dilakukan kepada pasangan-pasangan yang masih muda lagi. Saudara-saudara, petikan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagaimana kita harus meminum air setiap hari, berdoa setiap hari, demikian juga kita perlu bekerja setiap hari untuk menjadikan dan mengekalkan perkawinan kita sehat dan juga kuat. Jadi, Tuhan Allah Bapa bantu kami untuk membuat usaha hari ini untuk mengekalkan hubungan yang kuat dan sehat denganmu dan pasangan kami, dengan keluarga kami, dan dengan orang lain dalam hidup kami. Ini berarti, mari kita minum air yang daripada Yesus, yaitu sentiasa kita memiliki doa dan juga kita sentiasa memiliki firman Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita. Semoga firman Tuhan menjadi satu nasihat, dorongan kepada kita, dan juga perkawinan kita, keluarga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena pimpinan. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami. Terima kasih atas segala-galanya. Kami serahkan keluarga kami, diri kami, pasangan kami kepada dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.